ohm di paralel ya. Jadi paralel, satunya disolder ke L, satunya disolder ke R ya. Ini untuk untuk suara dari Bluetoothnya, kemudian masuk ke tune control, kemudian tune control outputnya lari ke input atau LGR pump ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel ya teman-teman. Ini saya mau sharing ya, berbagi ilmu ya buat teman-teman khususnya pemula ya. Ini di depan kita ini ada modul ya, mungkin teman-teman ada yang asing kali ya. Ada modul ini terdiri dari dua modul teman-teman. Ini bentuknya udah sarangkai ya. Ini modul yang depan ini, yang sebelah kanan teman-teman ini. Ini modul tipenya BT201 ya. Nah, powernya atau input DC-nya itu dia hanya main 5 volt teman-teman. 5 volt. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini adalah modul dilengkapi dengan Bluetooth ya. Ini Bluetoothnya. Ciri-ciri Bluetooth itu ada Ada selain ada IC, ada antena. Ini antena Bluetooth. Kemudian dilengkapi dengan untuk USB, jadi pakai flash disk. Kemudian dilengkapi dengan kartu memori atau memory card. Ini kartu yang sekecil ini, nanti bisa masuk ke sini. Kemudian ini sederhana sekali anunya, cara menginstalasinya. Ini udah dilengkapi dengan tombol ya, tombol-tombol, ada 4 tombol. Ada tombol untuk maju mundurnya lagu-lagu, kemudian volume naik turun, kemudian ada mode ya. Mode itu pilihan antara modul atau antara Bluetooth atau pakai memory card. Kemudian ada lagi yang pause and play, jadi ini kalau ditekan bisa berhenti, kemudian pencet lagi bisa on lagi. Kemudian jack yang sebelah bawah ini adalah jack output ya, output suara. Jadi output suara ada dua teman, output suara ada dua. Ini untuk ke headphone ya atau ke earphone ya. Ini kalau saya lihat komponen ini stereo ya, stereo. Tapi untuk keluaran di sini speakernya cuma satu, mono. Kemudian powernya nih 5 volt ya. Nah, ini bentuk rangkaian ini saya satukan. Ini sebenarnya teman-teman tanpa modul yang ini dikasih power adaptor 5 volt, kemudian keluarin speaker sudah bisa bunyi teman-teman. Suaranya lumayan bagus ya. Nah, untuk dari Tirah Channel ini mencoba ya. Ini powernya sudah bagus, kekuatan 5 volt. 5 volt inputnya, output speakernya 5 watt. Kemudian bagaimana kalau ini saya kombinasikan dengan pump ya, yang sudah familiar ya. Pump 8610. Pump 8610 ini teman-teman udah tahu ya, bahwa ini adalah suaranya menggelegar, kecil tapi menggelegar. Kemudian dia stereo, jadi speakernya outputnya 2 stereo. Keluaran speakernya tuh antara 10 sampai 15 kali 2 ya, jadi kurang lebih 30 watt ya. Nah, perbedaan antara PAM 8610 dengan yang BT201 adalah perbedaan input powernya teman-teman. Makanya di sini ini 5 volt, ini 12 volt. Nah, bagaimana cara menyatukan dengan satu adaptor yang pakai 12 volt tapi tidak terbakar ya. Nah, itu dilengkapi dengan regulator ya. Ini regulator, nanti saya jelaskan di skema teman-teman ya. Jadi ada regulator. Ini kalau teman-teman lihat regulator seperti bentuknya ya. Ini harganya 2000-an. Ini IC regulator, kakinya 3. Ini tipenya karena saya pakai untuk yang 5 volt keluarannya. Ini tipenya 7805. Berarti ini masuk dari minimal 12 atau lebih bisa, tapi ini 12. Kemudian kabel kakinya ada 3 teman-teman. Ada 3 kaki kiri ya. Kalau kaki kiri teman-teman ini yang satu jok ini, inilah kaki input untuk yang adaptor asli ya. Misalnya kita pakai 12 volt,
Ini power yang plusnya 12, plusnya di sini. Kemudian tengah adalah ground atau main ya. Jadi mainnya gabungan. Jadi kalau 12 masuk mainnya di tengah, kemudian kaki sebelah kiri ini adalah plusnya 12. Nah, outputnya ini jadi 5 kalau dicek pakai multitester atau voltmeter itu 5 volt ya. Ini namanya IC regulator. Kemudian di sini di rangkaian ini teman-teman, selain ada IC regulator, saya lengkapi dengan elko ya. Elko ini kasih karena 5 volt dan ini 12 volt ya. Ini dikasih antara 2200 boleh. Saya ini kebetulan saya kasih 3300 mikrofarad. 25 volt bisa ya, yang penting di atas 12 volt ya, minimal 16 volt. Ini gunanya untuk mengurangi noise ya. Biasanya kalau Bluetooth kan suka ada noise kecil ya. Ini untuk meredam suara noise dan sekaligus memperkuat daya DC-nya. Jadi kalau DC-nya 12 volt atau 5 volt, ini di filter ya, stabil ya. Jadi ibaratnya menyimpan strum lah, kayak aki gitu ya. Kemudian ini dilengkapi dengan tune control 2. Jadi kalau tune control 2 menjadi sebuah tune control yang dari potensio ya teman-teman. Ini betul saya kasih potensio yang mono. Karena ini mono nih stereo ya. Ini dikasih stereo boleh, tapi seperti ini teman-teman. Bedanya potensio mono itu kakinya cuma 3. Kalau yang stereo kakinya double ya. Jadi ada 3 di atas, 3 di bawah, itu stereo, kaki 6. Kebetulan kali ini saya menyajikan rakitan atau tone control yang potensio 2 tapi dari mono, masing-masing 5 kilo ohm ya. Kemudian yang terakhir itu ada dilengkapi dengan jack output, karena stereo saya keluarin output jack RCA nanti untuk keluaran speaker ya. Jadi bisa mengeluarkan stereo. Kalau mono menjadi stereo. Nah, itu di sini teman-teman. Mono menjadi stereo. Ini mungkin teman-teman nanti saya jelaskan. Pasti bertanya ya, ini untuk apa ada resistor ya? Nah, resistor ini gunanya, ini adalah, karena ini bentuknya input ya, LGR input, inputnya dari outputnya BT201, inputnya dia adalah mono, hanya satu speaker ya teman-teman ya. Satu speaker, jadi plusnya ini, saya masukkan sini, ini dipecah 2, supaya L dan R-nya bersuara, sehingga kesannya seperti kita membuat mono menjadi stereo. Nah, kuncinya bisa pakai resistor. Resistor ini minimal kalau saya bilang 220 ohm boleh, bahkan lebih, jadi bisa disesuaikan ya dengan selera. Nah, rangkaian-rangkaian ini nanti saya jelaskan di skema teman-teman. Ini nanti setelah skema saya jelaskan, nanti kita tes ya bunyinya seperti apa. Karena ini kekuatan lumayan ya, dengan 2 kali 15 watt 30. Nanti akan saya coba dengan saya punya speaker yang 4 ohm ya. Nanti saya coba suara seperti apa. Dan ini sangat mudah teman-teman. Dan ini terkesan pertama apa? Kabel seolah-olah kabel sedikit ya. Nah, kabel sedikit ini tatakannya, ini kreativitas kita, tatakannya dari papan kayak semacam fiber atau dari dari triplek boleh. Ini kebetulan saya punya jenis kayak styrofoam itu teman ya, yang tebal. Nah, supaya rapi, kan ini gampang dilubangin, tersimpan di bawah nih teman-teman. Ini kabel cuma sini, kasih kaki 4 ya. Kaki 4. Nah, nanti tampilan ini sengaja kita nggak pakai box. Ini sangat mudah untuk dilakukan perbaikan. Kalau ada kerusakan atau modifikasi sangat gampang ya, gampang dilepas karena kabelnya sedikit. Dan ini hemat ya, harganya pun hemat ini. Ini kalau beli sekitar berapa? 30.000 saya beli. 30 ribuan. Ini ya kurang lebih sekitar 17 sampai 20.000 tergantung tokonya, ditambah regulator 2.000. Ini IC sekitar 2.000, ditambah potensio. Potensio ini kan paling cuma 3.000 ya, 2 buah. Ditambah komponen resistor, tambah RCA 2.500. Ini nggak sampai 100.000 ya, bisa merakit sebuah ini. Nah, untuk itu biar teman-teman jelas, karena rangkaiannya kan jalurnya tersimpan di bawah ya. Saya punya skema ya teman-teman. Ini saya sudah membuatkan skema. Jadi boleh dipelajari ya, nanti kita coba tes. Kita bahas satu-satu teman-teman ya, kelihatan ya. Ini skema sengaja kita bikin, kita coret-coretan. Kita bahas ini dulu ya. Ini area tone control atau potensio yang 2 buah tadi ya. Jadi potensio 2 buah kita jejerkan. Nanti satunya berfungsi sebagai volume, satunya berfungsi sebagai bass ya. Kalau diputar ke kanan, bassnya muncul. Kalau putar ke kiri, bassnya kurang atau menjadi treble ya. Nah, cara nyambungnya gampang sekali teman-teman.
Potensio dua buah ini hanya dilengkapi dengan dua buah resistor teman ya. Ini resistor ya 2K2. Kemudian sama satu lagi resistor yang 1 kilo, 1K. Kemudian ini ada dua kapasitor mini ya. Kapasitor mini itu boleh yang pakai keramik atau pakai milar boleh. Yang penting nilainya. Ini gunanya buat apa resistor apa kapasitor ini? Kapasitor yang pertama ini mendapat kaki yang nomor 1 dan nomor 2 untuk yang potensio yang sini ya. Ini solder ke kaki tengah dan kaki kanan, kaki pinggir kiri ya kalau teman. Nilainya 104 ya, 100 nano. Jadi 100 nano ada dua buah. Kemudian kaki yang yang tengah dan yang kanan ini sama disolder. Jadi soalnya kaki ini disolder oleh kapasitor. Cukup itu disolder. Kemudian yang dari resistor yang dua buah, ini perhatikan teman-teman ya, kaki yang paling nomor 1 ya, kaki nomor 1 kita solder resistor 2K2, kita tarik ke kaki basis ya, atau kaki ground. Jadi kaki yang sebelah kiri itu ground ya, yang nomor 1 selalu ground ya. Jadi ground ketemu ground itu pakai resistor 2,2 teman-teman, tinggal solder. Kemudian yang resistor yang satunya, yang 1 kilo, itu dapatkan kaki kiri, kaki kanan yang dari teman-teman sebelah kanan, kaki nomor 3 ya, kita solder langsung ke kaki tengah yang ada kapasitor ya. Jadi rangkaian ini cukup segitu, jadi sederhana. Jadi kalau di sini ini karena ini rangkaiannya saya satukan jadi pendek, jadi kelihatan numpuk ya. Nah gambarnya ini numpuk sebenarnya sama. Ini kapasitornya yang kecil-kecil boleh pakai yang hijau atau yang kuning atau yang putih sama. Yang penting nilainya ya. Kemudian bagaimana cara kerja input? Jadi kalau tune control ada input dan output ya. Nah input ini saya kasih bedakan dua warna teman-teman. Input ini dapat dari sumber suara ya. Sumber suara berarti kan dari Bluetooth tadi ya. Ini yang saya kasih hijau in ya. In hijau yang plus ya, dari sumber suara yang plus itu dapat di kaki sebelah kanan atau nomor 3 plusnya. Kemudian kaki yang dari Bluetooth ya, output yang Bluetooth itu masuk ke inputnya tone control ke dapat kaki G ya, ground ya, atau yang nomor 1. Ini menjadi in. Kemudian outputnya gampang, outputnya sama, groundnya tetap gabung, jadi hijau dan merah atau kaki yang nomor 1 yang potensio yang sebelah kiri itu kita gabung, ini menjadi ground, kita menjadi output ya, output main kita satukan ke groundnya yang di pump 8610, ini ground tengah ya. Jadi yang ini ground tengah ini adalah ground dari output potensio teman-teman. Nah untuk yang plusnya kita selalu ngambil kaki tengah potensio yang nomor 1, yang di sini nomor 2 ya, tengah ini yang merah, ini plus nih, plus bersuara ya, out kita dapatkan ke ke pump. Karena di BT nya ini adalah mono dan ini adalah mono, sehingga keluar ini mono teman-teman. Jadi out yang merah ini adalah mono, sedangkan di pumpnya adalah stereo L dan R ya. Nah untuk itu yang yang untuk memecah suara supaya terbagi menjadi 2 atau stereo istilahnya, ini kita berikan resistor teman-teman. Jadi satu kaki dipecah 2. Resistor boleh bebas ya, minimal 220 di paralel ya. Jadi paralel, satunya disolder ke L, satunya disolder ke R ya. Ini untuk untuk suara dari Bluetoothnya, kemudian masuk ke tune control, kemudian tune control outputnya lari ke input atau LGR pump ya teman-teman ya. Nah kemudian speaker karena ya 13. Karena speaker 2, jadi kita pasang stereo. Nah untuk untuk dayanya atau untuk tegangannya teman-teman, tegangan kita ambil dari adaptor atau dari trafo 12 volt ya, 12 volt. Kemudian kita pecah di sini 5 volt, ini 12 volt. Nah kita pecah dengan regulator yang tadi saya jelaskan awal 7805 teman-teman ya. Jadi rangkaian seperti ini ya. Jadi ada elko itu untuk plus minus untuk mencegah noise, kemudian regulatornya plusnya ya, plusnya ini yang biru ke kaki yang sebelah atas, kemudian tengah ground ini bareng-bareng ya.
Kemudian kaki yang paling bawah 5 volt ya, output ya. Jadi 5 volt ini kita tarik ke Bluetooth. Jadi yang warna coklat ini adalah plus dan minus menjadi 5 volt. Jangan salah ngambil teman ya. Yang ini adalah 12 volt, ini kita tarik paralel menjadi 12 volt tetap untuk PAM 8610 ya. Nah ini sekilas yang skema. Nah ini sekilas yang tadi yang butuh komponen mudah ya. Saya udah tulis ini, jadi nanti teman-teman boleh catat ya dari video saya. Dicatat, jadi komponennya hanya Bluetooth yang BT201 PAM ya, kemudian potensio 2 buah masing-masing 5 kilo, kemudian regulator yang 7805, elko 2200 ya, 25 volt boleh. Kemudian resistor tadi 220 dan 1 kilo atau 2K2. Kemudian jack ya, jack itu adalah untuk colokan ya, colokan atau soket, jack untuk DC dan jack untuk output ke speaker. Dan kapasitor 104. Nah ini mudah-mudahan dengan saja jelasin dengan skema ini teman-teman bisa membantu ya. Jadi seperti apa rakitanya. Nah ini nanti kita coba sekilas teman-teman ya. Kita coba sekilas seperti apa suaranya. Mudah-mudahan ini saya pakai baterai bisa, pakai itu bisa ya. Saya coba colok ini. Kemudian saya coba konsumsi pakai baterai aja ya. Ya, ini saya punya baterai yang 12 volt yang saya rangkai teman-teman ya. Ini seri paralel. Saya coba 12 volt ini saya colokkan sini ya. Ini ada rangkaian yang bentuknya jack ya. Ini kalau ada on off-nya, sini ada on off-nya, nyala ya. Kemudian ini saya matikan dulu. Kemudian ini adalah input dari. Nah, ini udah masuk ya. Ini lampunya otomatis nyala 2. Yang merah adalah nyala lampunya Bluetooth, LED Bluetooth. Yang biru adalah ini adalah PAM 8610 yang dilengkapi dengan LED ya, LED ya. Ini saya coba dengan kartu dulu teman-teman. Ini kartunya kartu yang instrumen ya. Mudah-mudahan ini bisa pakai kartu, bisa pakai Bluetooth. Saya coba pakai kartu dulu. Ini volumenya ada beberapa tuh. Ini dari sini volume teman-teman ya. Ini saya kecilkan, dibesarkan. Ya. Nah. Ini volume 2. Ini besarkan ya. Bisa dari sini teman-teman. Ini bassnya ya, kita coba bass ya. Ya, suara bagus ya. Ini kita nyoba pakai MP3 teman-teman. Kalau kita pakai Bluetooth dengan HP sama ya, tanpa kabel ya. Jadi ini pun tinggal pilih. Jadi Bluetooth di sini nanti kita koneksi dengan HP ya. Nah ini mudah-mudahan dengan rangkaian ini yang saya jelaskan di skemanya seperti apa. Teman-teman kalau ingin membuat, lihat skema yang saya jelaskan. Kemudian rangkaiannya terserah teman-teman. Kreativitas ini bisa pakai baterai, bisa pakai adaptor atau pakai trafo. Intinya output yang dari sini ada 12 volt, nanti dipecah menjadi 2 oleh regulator teman-teman ya. Demikian yang saya bisa berbagi informasi buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.